Bapak akan menyampaikan beberapa informasi dulu. Kalian siap mendengarkannya? Ya. Oke. Jadi begini. Nah, di sekolah kita itu kan alhamdulillah kita itu secara lahannya di depan kelas kita, kemudian di pinggir di belakang ya, di pinggir sebelah kanan dan kiri kelas kita masih ada lahan-lahan yang kosong. Betul nggak? Betul. Nah, kemudian di depan yang di kelas yang sebelah sana juga masih banyak lahan yang kosong. Nah, kan Ciangsana ya, kita itu di Ciangsana ya, sekolah kita itu Ciangsana. Secara mayoritas penduduknya itu dulunya itu adalah sebagai petani. Tahu petani? Tahu. Ada yang petani di sawah, ada yang di kebun juga. Nah, kita sehari-hari itu kan makan makanan pokok kita apa? Nasi. Nah, makanan pokok kita adalah nasi. Kira-kira ada nasi itu dari mana kan? Padi. Padi itu ditanam oleh Petani. Nah, hari ini wilayah kita itu sudah mulai tergeser. Pola hidup masyarakatnya sudah mulai tergeser. Karena ada pabrik yang kebetulan dekat ya, pabrik di sebelah sana itu kan PT Paipo. Nah, masyarakat sekarang sudah mulai tergeser nih. Yang tadinya bertani, bercocok tanam, para generasi mudanya lebih banyak memilih untuk jadi apa? Pegawai pabriknya, kerja di PT Paipo. Mereka sudah mulai enggan, sudah mulai tidak mau untuk mengolah tanah warisannya, tanah di sawahnya. Mereka lebih memilih untuk dijual. Nah, kira-kira menurut kalian perlu nggak kita misalkan menumbuhkan kembali minat supaya kita cinta bercocok tanam, menyukai bercocok tanam? Perlu nggak? Perlu nggak? Kenapa? Kenapa perlu? Saya tahu kenapa perlu. Kenapa kita perlu untuk kembali mencintai upaya-upaya bercocok tanam, menanam apapun yang bisa kita tanam. Ya, perlu. Kenapa? Karena agar apa? Agar subur. Apalagi udara kita kan sudah mulai panas ya. Ketika banyak pepohonan, kira-kira jadi apa? Adem. Jadi sejuk. Kita melestarikan alam. Ya. Jadi kenapa kita perlu untuk kembali menumbuhkan budaya kecintaan kita terhadap bercocok tanam? Pertama, dengan bercocok tanam kita membuat udara menjadi sejuk, betul kan? Kemudian apa lagi? Ketika bercocok tanam, kalau misalkan kita tanam apa? Tanam bunga, kira-kira penampilannya menjadi apa? Indah. Betul. Ketika misalkan kita menanam jagung, kira-kira jagungnya itu bisa dibikin apa? Makanan. Betul. Sehingga kita perlu menumbuhkan kembali apa namanya budaya untuk bercocok, sehingga kita yang tadinya terjadi pergeseran tadi apa mulai nggak mau bercocok tanam, kita menjadi punya budaya bercocok tanam. Selanjutnya kira-kira menurut kalian apa yang harus kita lakukan terhadap lahan-lahan kita yang kosong ini? Harus diapain? Hah? Ditanami. Tuh. Ditanami jagung. Ada lagi? Tanami singkong. Hah? Tanami tomat. Ada lagi? Cabe. Cengek. Cabe jen cengek teh kata kene. Cabe, cengek. Kalau cengek mah bahasa Sunda, kalau cabe mah bahasa Indonesia. Ada lagi pendapat? Tadi intinya supaya lahan ini bermanfaat, kita tanam. Oke. Kalau begitu, Bapak punya ada yang mau Bapak tawarkan kepada kalian? Ya. Ini namanya
supaya kalian ingat. ASK, ada yang tahu? Kebun sekolahku. K-nya kebun, S-nya sekolah, K-nya kebun sekolahku. Jadi Bapak punya program kebun sekolahku. Kalian setuju? Setuju Kak? Kita manfaatkan lahan yang ada di pinggir kebun. Itu sudah dimanfaatkan sebagian, tetapi belum terawat secara utuh, secara benar-benar terawat. Nah, kita sepakati ini ya, kita bikin program namanya kebun sekolahku. Nah, kemudian ini yang harus kita pikirkan sekarang, Bapak minta kalian acungkan tangan yang mau ditanami pohon jagung. Acung. Ada berapa orang? Oke, ya, sekitar 10. Ada yang mau ditanami pohon singkong? 4 orang, 5 orang, 6 orang. Ada yang mau ditanami bunga? Oke, bagus. Nah, kita sepakati sekarang, kira-kira lahan yang kosong itu mau kita tanami apa? Yang setuju jagung tuh. Lebih banyak kah? Kalau misalkan lebih dari setengahnya, kita ambil kesepakatan jagung. Atau gini, nanti kita bagi kelompok saja. Kita bagi kelompok. Siapa yang mau nanam jagung? Jagung. Ya, bagi kelompok. Nah, kita sepakati saja. Ini tiap-tiap masing-masing dari satu kelas ini berjumlah 27. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kalau 3 kelompok berarti berapa orang satu kelompoknya? Hah? Hah? 8 kali 3 24. 9 kali 3 berarti satu kelompoknya 9. Nanti boleh kalian misalkan satu kelompok ini bebas mau ditanami apa? Ya, tiap orang punya tanggung jawab, tiap kelompok punya tanggung jawab masing-masing untuk menanami apa. Nah,
cocok tanam nggak? Pernah? Apa? Pernah ke? Bantu orang tuanya misalkan? Pernah. Tanam apa? Hah? Tanam jagung. Ya, nanti begini. Kalian boleh bertanya, minta bantuan. Gimana sih caranya? Gitu ya. Gimana sih caranya untuk menanam jagung itu? Awalnya harus seperti apa? Plus nanti juga akan dibimbing sama Bapak. Ya, cara-caranya, cara mengolah tanahnya. Atau misalkan itu lebih ke lahan. Jadi bisa berkoordinasi dengan orang tuanya. Ke ayahnya, ke ibunya, misalkan Bu, hari cara ngorek kumaha, kan kalian mungkin nggak tahu ngorek kumaha. Ya, kita belajar, nanti mudah-mudahan kita bisa berjalan secara maksimal. Kemudian dari kita itu ada apa? Ada punya lahan, aset kita itu ada apa lagi? Lahan, apa lagi? Hah? Ya tanah, ya tanah atau lahan. Ada lagi? Kira-kira apa lagi? Mayoritas penduduk di sekitar sini kan apa? Petani. Sehingga secara keilmuan yakin tahu caranya, bisa dibantu. Kemudian apa lagi? Hah? Perkebunan. Ya, ada dekat dengan perkebunan, termasuk kan di sebelah kiri kalian itu kan itu masih terpampang cukup banyak ya, apa namanya, lahan yang masih kosong, bisa kita manfaatkan bersama-sama. Kemudian di kita itu ada apa? Di kita itu ada, kita dekat dengan OISKA, ya kan? Ada yang tahu? OISKA itu apa? OISKA itu apa? Organisasi yang bergerak di bidang apa? Pertanian kan. Jadi kita secara ilmunya bisa sambil nanya-nanya, nanti kita studi banding, nanya-nanya apa orang OISKA ini panggil ke sini. Terus kita juga dekat ada di sana, ada namanya BPP yang ini yang di sebelah sana kan kantor BPP. Kalau apa? Yang sini jalan ke PT Paiho, yang sebelah sananya sebenarnya ada kantor BPP. BPP itu Balai Pusat Penyuluhan Pertanian. Kita juga bisa bertanya. Kita juga alhamdulillah dekat kan, di belakang di sana dekat BPBD, kesananya ada apa? Kami kantor apa? BPBD, sebelah sananya ada kantor apa? Hah? Ketahanan, kantor dinas ketahanan pangan. Ya, kita bisa juga bertanya nanti ke sana. Gimana sih caranya, teknik-tekniknya, apa sih yang disebut dengan pangan itu, tanaman pangan itu, kita bisa bertanya ke sana. Ya. Jadi alhamdulillah di kita itu luar biasa. Kita punya potensi lahannya tadi cukup luas, masyarakatnya juga mayoritas bertani, sehingga kita bisa bertanya kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, bagaimana cara-cara bertani yang baik. Ya. Ada lagi usulan? Tadi kita sepakat kita tanami jagung. Ada lagi usulannya? Terus tadi programnya adalah program ASK. Lain pusat-pusat program kebun sekolahku. Kita jadikan sekolah kita yang hari ini udaranya sudah mulai agak panas, kita rimbunkan, kita tanami pepohonan supaya menjadi sekolah yang sejuk, sekolah yang asri. Nanti di depan kelas itu kan bisa dimanfaatkan juga space atau lahan-lahan kosong di depan kelas kalian, bisa ditanami apa? Biar lebih indah. Nah, bisa pakai pot atau pakai polybag
Kalau misalkan tidak memungkinkan beli pot ya, beli pot kan lumayan mahal tuh. Bisa kita beli polybag aja. Yang kantong hitam itu kan, ya kantong hitam itu bisa dimanfaatkan. 10.000 itu banyak. Itu supaya posisi kita lebih nanti sejuk lah, nggak terlalu. Kan hari ini kan kita rasakan lumayan panas jam segini lumayan. Ya mungkin itu saja sekalian, sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Kita akan lebih membahas program ini secara detail. Nanti pembagian tugasnya, pembagian kelompoknya dan lain sebagainya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Pokoknya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik dan kalian tetap bersemangat untuk mengikutinya. Kalian yang punya gagasan untuk melakukan penanaman, kalian yang tadi memberikan voice-nya, suaranya, memberikan pendapatnya, melakukan memilih, kita harus memilih choice-nya, memilih tanaman apa yang harus ditanam dan lain sebagainya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.